dosen mata kuliah Masail Fiqhiyah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat nikmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan memahami ajaran Islam dengan baik. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada video kali ini kita akan bahas tentang sumber hukum dalam Islam serta contoh penggunaan salah satu dalil dalam persoalan fikih, yaitu materi ini dipahami karena dalam kehidupan sehari-hari umat Islam itu selalu dihadapkan kepada berbagai persoalan yang membutuhkan pedoman hukum agar setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Islam merupakan agama yang sempurna. Segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah, akhlak, hubungan sosial, ekonomi maupun kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, umat Islam ini memerlukan pedoman yang dijadikan dasar dalam menentukan benar atau salah, halal atau haram, serta boleh atau dilakukan dengan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu juga landasan yang digunakan untuk para ulama untuk menetapkan hukum terhadap suatu persoalan, sehingga adanya sumber hukum umat Islam ini memiliki arah dan pedoman hidup yang jelas. Selain itu, sumber hukum ini dibuat secara tidak sembarang, melainkan memiliki dasar yang kuat sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber hukum yang pertama, yang paling utama, yakni Al-Quran, yakni merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yaitu pedoman utama yang dijalankan kehidupannya. Dalam Al-Quran terdapat aturan yang mengatur kehidupan manusia, misalnya tentang kewajiban sholat, puasa, zakat, mencuri, terus larangan berbuat zalim, hingga adab dan laku sosial yang ada di masyarakat. Tentang akhlak seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, tolong menolong, itu juga ada di dalam ayat tersebut, juga menjadikan dasar hukum wajibnya sholat 5 waktu bagi umat Islam, yakni yang paling utama dan tidak dapat digantikan oleh sumber lainnya. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis atau sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi Muhammad yang dijadikan pedoman hidup oleh umat Islam, yakni yang sangat penting, ini menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat, namun tata cara pelaksanaan sholat tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Nah, ini di dalam hadis ini dijelaskan secara rincinya itu bagaimana. Kedua, seperti Al-Quran saya itu, hadis ini juga memberikan contoh nyata bagaimana ajaran Islam ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Nabi Muhammad ini sebagai teladan ketika bersikap, dan juga sumber hukum Islam ini ada yang ketiga yaitu ijma, yang artinya itu ketika suatu persoalan tidak ditemukan secara jelas hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis, maka para ulama melakukan musyawarah dan kajian mendalam untuk menentukan hukum suatu persoalan demi kemaslahatan umat, yaitu mengenai pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Jadi sumber hukum Islam yang terakhir ini juga ada qiyas, ini metodenya ini menetapkan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkan yang sudah ada, yaitu hukumnya karena memiliki sebab atau ilat yang sama. Qiyas sangat penting karena perkembangan zaman selalu melahirkan persoalan-persoalan baru yang belum terjadi pada masa Rasulullah. Dengan qiyas para ulama dapat menetapkan hukum berdasarkan prinsip syariat Islam. Contoh penggunaan qiyas dapat dilihat pada hukum narkoba. Dalam Al-Quran dijelaskan khamar, minuman keras itu mabuk dan merasukkan akal. Pada masa Nabi Muhammad ini narkoba seperti sekarang, belum seperti sekarang, karena ulama menggunakan qiyas untuk menetapkannya bahwa narkoba juga haram. Alasannya karena narkoba memiliki sebab yang sama dengan khamar, yaitu merusak akal, membahayakan kesehatan, dan merugikan kehidupan manusia. Juga berbagai
persoalan modern meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis, dan itu adanya kias itu adanya seperti itu. Terus kias ini ditemukan pada penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandung zat berbahaya. Nah, para ulama ini menilai bahwa jika sesuatu membahayakan tubuh dan kesehatan manusia, maka hukumnya dapat mendekati larangan, karena Islam melarang umatnya melakukan perbuatan yang merusak diri sendiri. Yaitu kita dapat memahami bahwa sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijtima, dan qiyas, seperti itu. Dan bisa dijaga pada hidup dalam menjalani kehidupan. Sebagai generasi muda, kita juga hukum Islam ini sangat mampu belajar Islam dengan benar dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Yaitu tidak mengatur bahwa setiap aturan dalam Islam memiliki tujuan yang baik untuk menjaga kehidupan manusia. Akhirnya semua pembahasan ini itu dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang pentingnya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.